Halo semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Balik lagi nih di Murphy Wijaya Channel. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Masih ngelanjutin alur cerita film Week Hero Class. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, link sudah ada di deskripsi atau tab di pojok kanan atas. Dan sebagai movie review yang baik, sebelum kita lanjut, gue mau bilang ke kalian yang belum nonton filmnya, gue saranin tonton filmnya dulu. Dan buat kalian yang mau nikmatin alur ceritanya, silahkan tonton video ini sampai habis. Di episode sebelumnya, setelah terjadi pertarungan antara An So-ho versus Seok-dae dan Yeon Si-eun yang dikeroyok, kita diperlihatkan dengan seorang tokoh psikopat sekaligus bandar judi online yang bernama Gil-soo. Nah, gimana kelanjutannya? Langsung saja kita saksikan Week Hero Class episode 3 dan 4. Let's go! Di episode ketiga, film diawali oleh Gil-soo yang sedang menghukum anak buahnya, yaitu Seok-dae, dengan cara mematahkan tangannya. Karena Seok-dae ini berani bekerja dengan orang lain. Di episode ini, hubungan pertemanan antara Si-eun, Bum-seok, dan So-ho sudah semakin erat guys. Mereka sekarang kemana-mana itu selalu bertiga, di sekolah maupun di luar sekolah. Di rumah sakit, Yongbin bertemu dengan Seok-dae dengan kondisi tangan yang dibalut perban. Lalu Yongbin pun menanyakan kepada Seok-dae tentang keadaan tangannya tersebut. Ternyata di sana ada Gil-soo. Dia menjelaskan sebab dari tangannya Seok-dae. Lalu seketika Gil-soo pun meminta bantuan kepada Yongbin. Di sebuah toko, Si-eun melihat seorang wanita bernama Yong-yi yang sedang mencuri lipstik. Ya, Yong-yi adalah salah satu orang ikut andil dalam tragedi pengeroyokan terhadap Si-eun di episode yang lalu. Dan juga Yong-yi ini ternyata adalah salah satu dari anak buah Gil-soo. Di sisi lain, Seok-dae mendatangi Gil-soo yang sedang memeras seorang bocah karena suatu urusan. Keesokan harinya di sekolah, Yongbin bersiap-siap nih untuk pergi karena sudah dikeluarkan dari sekolah. Yongbin meminta kepada Si-eun untuk dapat bertemu dengan pengacaranya, tapi ternyata bukan pengacara yang ia temui, melainkan Gil-soo beserta anak buahnya. Gil-soo menuduh Si-eun dan kawan-kawan karena telah mematahkan tangan anak buahnya, yaitu Seok-dae, pada saat bertarung kemarin. Maka dari itu, mereka bertiga ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Gil-soo dalam jangka waktu 3 hari. Ya, Si-eun dan kawan-kawan diperas oleh si Gil-soo. Anak buah Gil-soo mengikuti Si-eun, Bum-seok, dan An So-ho setiap hari, bahkan sampai di depan gerbang sekolah. Di malam harinya, karena Si-eun sudah bertukar nomor HP dengan Yong-yi, Si-eun pun akhirnya mengajak Yeon-yi untuk bertemu di sebuah kafe. Lalu Si-eun pun menanyakan beberapa hal tentang Gil-soo. Di sini kita mengetahui bahwa Gil-soo adalah seorang psikopat yang selalu memeras pemain website judi online yang ia miliki dengan cara memberikan kemenangan terus-menerus di awal permainan, sehingga si pemain ini semakin tertarik untuk menambahkan taruhan pada website judinya. Tetapi ketika semakin besar taruhannya, maka permainan itu Gil-soo buat kalah dan akhirnya sang pemain ini terdorong untuk meminjam uang kepada Gil-soo. Tidak sampai di situ, Gil-soo pun membuat agar si korban ini tidak sanggup untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan sebagai gantinya, salah satu harta yang dimiliki oleh si korban ini diambil oleh Gil-soo. Sekaligus si korban ini menjadi anak buahnya si Gil-soo. Jadi pada intinya website judi itu adalah sebuah tipuan, dan para anak buah Gil-soo ini adalah korban dari permainan judi online Gil-soo. Keesokan harinya, An So-ho dan Si-eun kaget melihat Bum-seok yang membawa uang sebesar 15 juta won, hasil dari penjualan jam tangan warisannya untuk menyelesaikan masalah dengan Gil-soo.
Soho dan Si-eun menolak tawaran dari Bum Sok dan memilih jalan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya dengan bermodalkan informasi yang diberikan oleh Yong-yi, mereka pun menyusun rencana agar polisi segera menangkap Gil-soo. Setelah jam sekolah selesai, seperti biasa, Gil-yu sudah standby di depan sekolah. Karena sudah memiliki rencana, akhirnya An So-ho pun maju sendirian untuk berbicara dengan Gil-soo. Dengan dalih akan membuat satu sekolah memainkan game judi milik Gil-soo, An So-ho pun akhirnya disambut baik dengan Gil-soo, lalu dibawalah An So-ho ke markas Gil-soo untuk membicarakan hal tersebut lebih jauh. Padahal itu adalah salah satu rencana An So-ho untuk memberikan informasi kepada teman-temannya tentang markasnya si Gil-soo. Di sisi lain, Si-eun dan Bum Sok bertemu dengan Yong-yi dan mendapatkan informasi tambahan berupa alamat markasnya si Gil-soo. Tiba-tiba terjadi hal yang di luar dugaan. Bum Sok dengan inisiatif tingginya pergi menggunakan taksi ke markas untuk memberikan uangnya kepada Gil-soo. Sementara itu, Si-eun tetap pada rencana awal. Dia menghubungi polisi dan segera menuju markas Gil-soo. Sok-dae yang menyaksikan hal tersebut akhirnya terheran-heran dengan apa yang terjadi. Namun, setelah Yong-yi menjelaskan, Sok-dae pun akhirnya mengerti. Soho sampai di markas Gil-soo. Dengan bermodalkan smartwatch, dia memberikan informasi kepada teman-temannya. Tapi sayangnya, Gil-soo ini tidak bodoh. Gil-soo memeriksa HP An So-ho dan seketika rencana mereka pun terbongkar. Dan akhirnya, An So-ho pun dipukuli sampai pingsan. Bum Sok sampai di lokasi. Dengan bodohnya dia ingin memberikan uang tersebut kepada Gil-soo, tapi ternyata uang bukanlah solusinya. Dan dengan tindakan Bum Sok tadi, maka bertambahlah tawanan Gil-soo. Polisi pun datang bersama Si-eun, tapi sayangnya dengan kurangnya bukti dan kondisi rumah yang kosong, maka polisi itu pun akhirnya pergi. Si-eun yang merasa khawatir dengan keadaan teman-temannya, lalu segera membobol rumah tersebut untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Rumah yang sudah kosong, An So-ho dan Bum Sok yang ditawan oleh Gil-soo. Dengan mengandalkan komunikasi, Si-eun pun akhirnya menghubungi Yong-yi yang saat itu sedang mengikuti Sok-dae yang dipanggil oleh Gil-soo. Sok-dae dan Yong-yi akhirnya sampai di tempat Gil-soo. Tanpa berlama-lama, Sok-dae pun akhirnya dipukuli oleh Gil-soo. Karena rasa takut, akhirnya Sok-dae pun mengalah saat itu. Tetapi pada saat Gil-soo ingin menusuk An So-ho, tak disangka-sangka Sok-dae bangkit dan menantang Gil-soo untuk duel satu persatu. Sok-dae mampu mengimbangi kekuatan Gil-soo, tapi dengan the power of pisau, Gil-soo pun akhirnya membuat Sok-dae roboh. Ketika Gil-soo lagi ngasih wejangan nih, tiba-tiba Yong-yi memukul kepala Gil-soo dari belakang dan Gil-soo pun akhirnya membalas tindakan Yong-yi. Tetapi tidak lama tiba-tiba terdengar suara sirine disertai dengan kedatangan Yong Si-eun. Melihat kondisi itu, Gil-soo pun panik lalu bergegas untuk pergi. Tanpa pikir panjang, Si-eun pun akhirnya melepaskan ikatan teman-temannya. Namun mereka kembali dikagetkan dengan kedatangan Gil-soo. Ya, ternyata suara sirine yang tadi bukan berasal dari polisi, tapi dari HP-nya si Yong Si-eun. Gil-soo kesal dan tanpa berlama-lama terjadilah pertarungan antara kubu Gil-soo dengan Yong Si-eun. Ternyata di sekitar daerah tersebut ada dua orang polisi. Yang satu mengejar Sok-dae yang kabur dan yang satu lagi mendatangi tempat pertarungan, sehingga pertarungan tersebut pun dapat dihentikan. Tapi sayangnya pipi Si-eun mendapatkan luka sayatan pisau dari Gil-soo. Dengan keahliannya, Gil-soo pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Namun, Si-eun dan An So-ho berhasil mengejar Gil-soo. Pertarungan 2 versus 1 pun tak dapat dihindari. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka berdua dapat mengalahkan Gil-soo dan Gil-soo pun akhirnya ditangkap bersama Sok-dae yang menyerahkan diri. Setelah itu, An So-ho dibawa ke rumah sakit. Tetapi Si-eun dan Bum Sok harus menuju ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Dengan didampingi oleh asisten ayahnya Bum Sok, mereka pun akhirnya terlepas dari kasus itu. Ya, the power of anak anggota dewan.
Si Eun bertemu dengan Yongyi dan mereka segera menjenguk An Soho di rumah sakit. Setelah meminta maaf, Yongyi pun memutuskan untuk menemani An Soho di rumah sakit dan si Eun pun pulang ke rumah. Tapi tidak lama kemudian, si Eun kembali ke rumah sakit dengan membawa makanan. Di sini kita dikejutkan dengan ekspresi wajah si Eun yang sangat berbeda. Ya, si Eun terlihat penuh dengan kebahagiaan, bahkan sampai membuat An Soho terkejut dengan si Eun yang tersenyum. Di akhir episode ini kita melihat Bumsok yang pulang ke rumah lalu menerima hukuman dari ayahnya. Wah, kasihan banget si Bumsok ini, ternyata bukan di kehidupan sekolahnya aja yang keras, di rumahnya juga keras ternyata ya. Aduh, oke, sampai sini Walk Hero Class episode 3 dan 4 pun selesai. Buat kalian yang suka dengan alur cerita ini, silahkan klik tombol like, tulis di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan, dan juga subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat video-video yang lainnya. Ditunggu ya episode selanjutnya. Remote undur diri, stay safe and goodbye.